Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan di hipotesis. Jadi hipotesis yang kami teliti yaitu yang pertama, diduga penetapan harga sebagai variabel X1 memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian tiket sebagai variabel Y. Yang kedua, diduga strategi promosi yang sebagai variabel X2 memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian tiket sebagai variabel Y. Yang ketiga, diduga penetapan harga dan strategi promosi yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pemilihan tiket yaitu variabel Y. Ya, selamat pagi buat Gilang, selamat pagi buat teman-teman semuanya menyaksikan. Berikut kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul pengaruh penetapan harga dan strategi promosi terhadap keputusan pengunjung dalam membeli tiket Sansa di Kebun. Oke, dengan saya sendiri bernama Paunda Rifandanu dan teman saya Kalika Nariswari Sabri. Yang jumlahnya diperkirakan sekitar selanjutnya 1.500 orang pada hari itu. Latar belakang ini itu membahas tentang pengaruh penetapan harga dan strategi promosi terhadap keputusan pengunjung dalam membeli tiket acara Sansa di Kebun. Jadi pengunjung sendiri dapat berpotensi untuk keberhasilan dalam acara Sansa di Kebun ini dijalankan gitu. Penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana harga dan promosi mempengaruhi keputusan pengunjung. Jadi keputusan pengunjung dalam pembelian tiket. Jadi bagaimana sih harga yang ditetapkan oleh acara Sansa di Kebun, harga tiket yang ditetapkan sekian dari kelompok Sansa di Kebun maupun strategi promosinya yang dilakukan oleh Sansa di Kebun ini dapat menghadiri lebih dari 1.500 pengunjung. Nah, penelitian ini juga berfokus pada proses pembelian tiket mulai dari perhatian hingga kepuasan. Jadi studi ini juga ingin menemukan strategi terbaik untuk menarik pengunjung dan meningkatkan penjualan tiket melalui penetapan harga dan promosi yang efektif. Jadi buat research gap-nya sendiri ini adalah penelitian ini tidak menganalisis nih bagaimana dampaknya pada era digital sekarang. Jadi maksudnya penetapan harga dan strategi promosi sendiri itu kan sangat berpengaruh ya pada zaman sekarang. Jadi penelitian ini hanya sedikit memasukkan dalam dampak pada era digital ini. Jadi yang kedua sendiri juga penelitian tidak menganalisis kompetitor yang sebanding dengan acara yang serupa seperti Sansa di Kebun secara mendalam. Jadi penelitian kami juga mengambil sedikit tidak menganalisis secara sepenuhnya dari hasil penelitian yang kami dapatkan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Kalika. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini terdiri dari ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penetapan harga tiket terhadap keputusan pengunjung untuk menghadiri event. Lalu yang kedua, bagaimana strategi promosi mempengaruhi minat pengunjung untuk menghadiri event Sansa di Kebun ini. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh penetapan harga tiket dan strategi promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian tiket. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, itu ada penelitian mengeksplorasi strategi promosi acara Sunset di Kebun melalui media sosial, publikasi, dan direct publishing. Berdasarkan teori integrated marketing communication (IMC) yang berhasil menarik lebih dari 1.500 pengunjung. Lalu yang kedua, penelitian menganalisis bagaimana penetapan harga tiket dapat menarik pengunjung sebanding dengan revenue yang didapatkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk membayar dan menghadiri acara Sansa di Kebun. Jadi akan dijelaskan lagi dengan founder. Oke, baik. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Jadi penelitian kami mengutip dari jurnal Ari Wibowo
yang berjudul Strategi Promosi Event Namaste Festival. Jadi penelitian ini tuh membahas strategi promosi Namaste Festival yang memiliki kesamaan dengan Sunset di Kebun seperti direct marketing, kolaborasi dengan media dan penggunaan sosial media Facebook, Twitter. Jadi buat jurnal ini menjelaskan kalau direct marketing dari acara Namaste Festival ini tuh mereka mengundang influencer ternama yang ada di Indonesia untuk mempromosikan acaranya. Sedangkan dari Sunset di Kebun sendiri itu direct marketing yang dilakukan adalah mengunjungi setiap kedai-kedai coffee shop yang ada di daerah Cibodas itu sendiri gitu. Lalu yang kedua, kami juga mengambil jurnal dari yang meneliti yang membuat, yaitu Ardiansyah Syahrini dan juga Evika Zamilah ya, yang berjudul analisis strategi penetapan harga dalam mempertahankan mendapatkan banquet event di Five Hotel Banjarbaru. Ini penelitian ini tuh hanya meneliti penetapan harga sebagai satu-satunya variabel independen yang mempengaruhi keputusan pembelian tiket. Namun dalam penelitian kami itu tidak hanya variabel independen saja, variabel independen maksudnya dengan hanya satu variabel aja, cuman penelitian kami itu melibatkan penetapan harga itu dalam faktor-faktor lain seperti lokasi acara, kategori tiket, dan pengalaman pelanggan juga dapat berpengaruh secara signifikan. Lalu yang ketiga, kami mengutip dari jurnal Nurul Amelia Putri, Suratman Desri, dan juga Jari Lailatul Akbar dan Tania Revianya yang berjudul Mengaruh Persepsi Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap keputusan pembelian tiket pesawat secara online pada situs tiket.com di Sumatera Barat. Jadi penelitian ini tuh mengutip dari tiket.com sendiri, yang dimana kurangnya layanan fisik sebagai alasan pengaruh negatif. Nah jadinya tuh jadi pengaruhnya sendiri itu kurang. Jadi kami mengambil ini juga berdasarkan peneliti dari acara Sunset di Kebun menekankan pentingnya pengalaman fisik dan emosional langsung serta bagaimana hal mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi kalau dari tiket.com ini sebagai layanan fisik aja kan karena secara online, cuman kalau dari Sunset di Kebun itu nggak layanan fisik juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian tiket dalam terhadap minat pengunjung itu sendiri gitu.